Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Winda Suri dengan NIM 1242100-104. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal UAS mengenai sejarah peradaban Islam. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang sinkretisme dan jelaskan bagaimana sinkretisme dapat mempengaruhi masyarakat lokal. Sinkretisme adalah proses perpaduan antara beberapa kepercayaan atau aliran agama yang berbeda. Sinkretisme bisa terjadi dalam berbagai bidang seperti agama, sastra, musik, seni, dan arsitektur. Sinkretisme dapat mempengaruhi masyarakat lokal dengan cara menciptakan budaya sinkretis yang merupakan hasil dari percampuran unsur-unsur budaya yang berbeda. Sinkretisme dapat terjadi dalam berbagai bidang seperti agama, musik, sastra, seni, arsitektur, dan politik. Soal nomor 2, apa yang menyebabkan terjadinya Arab Spring? Setelah terjadinya Arab Spring, banyak negara yang mencari cara untuk menyeimbangkan Islam dan demokrasi. Maka lahirlah Islam moderat. Apa motif dari Islam moderat? Revolusi Arab yang juga dikenal sebagai Arab Spring adalah gerakan protes besar-besaran yang mulai terjadi di berbagai negara Arab pada akhir tahun 2010. Pemicunya adalah maraknya KKN, kezaliman penguasa, krisis ekonomi, kehidupan yang susah, dan pemilu yang dianggap tidak bersih. Islam moderat merupakan interpretasi Islam yang menekankan pada toleransi, kedamaian, kesetaraan, dan inklusivitas. Motif dari Islam moderat adalah untuk membantu masyarakat memahami Islam secara kontekstual dan memahami bahwa perbedaan dan keragaman adalah sunnatullah. Sekarang soal nomor 3. Setelah Utsmaniyah runtuh, kaum Islam menghadapi penaklukan yang menyebabkan inferioritas umat. Apa faktor penyebabnya dan apa yang muncul di tengah perasaan interaktor ini? Runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah menyebabkan dampak besar bagi dunia Islam. Di antaranya adalah disintegrasi politik dan pemikiran, munculnya semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah adalah: yang pertama, serangan pasukan negara-negara Eropa; yang kedua, konflik internal yang tidak dapat diselesaikan; yang ketiga, melemahnya sistem birokrasi dan kekuatan militer; yang keempat, kehancuran perekonomian kerajaan; yang kelima, munculnya kekuatan baru di daerah Eropa. Soal nomor 4, mengapa penaklukan Konstantinopel sangat penting? Setelah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-17, kekhalifahan Utsmaniyah mulai mengalami pengunduran. Faktor apa yang mengkontribusi pada pengunduran tersebut? Penaklukan Konstantinopel oleh Turki Utsmani pada tahun 1453 memiliki banyak dampak penting, di antaranya ekspansi Ottoman, krisis ekonomi Eropa, penemuan rute alternatif ke India, akhir abad pertengahan Eropa, perluasan jalur internal Turki Utsmani, pentingnya bagi umat Kristen Ortodoks dan umat Islam. Kekhalifahan Utsmaniyah mengalami kemunduran setelah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 karena beberapa faktor. Di antaranya ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya meliputi melemahnya sistem birokrasi dan kekuatan militer, kontrol pemerintahan pusat melemah, kualitas sultan yang berkuasa semakin menurun, korupsi merajalela, gaya hidup berfoya-foya, pengangkatan bawahan tidak lagi berdasarkan pada kemampuan. Faktor eksternalnya meliputi serangan pasukan negara-negara Eropa, gerakan makar politik Zionis dan Freemasonry, kekuatan Eropa yang menjadi pesaing semakin berkembang, munculnya jalur perdagangan baru, meningkatnya jumlah pengangguran, revolusi industri. Runtuhan kekhalifahan Turki Utsmani membawa dampak besar bagi dunia Islam, di antaranya disintegrasi politik dan pemikiran, munculnya semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan. Nomor 5, jelaskan bagaimana dinasti-dinasti kecil dapat terbentuk serta sebutkan dinasti yang memiliki kekuatan lokal yang sering terlibat dalam peperangan.
Dinasti-dinasti kecil dapat terbentuk karena beberapa faktor. Yang pertama, kebijakan penguasaan yang lebih mengutamakan peradaban daripada ekspansi dan politik. Yang kedua, kekuatan yang terlalu luas sehingga tidak terkontrol. Yang ketiga, memberikan hak otonom sehingga tidak terkontrol. Yang keempat, rendahnya tingkat saling percaya antara penguasa dan pelaksanaan pemerintahan. Dinasti Mamluk adalah salah satu dinasti yang memiliki kekuatan lokal yang sering terlibat dalam peperangan. Dinasti ini dibangun oleh para budak dari berbagai suku dan bangsa. Mereka berhasil mendirikan sebuah tatanan oligarki militer di wilayah asing, yaitu Mesir dan Suriah. Sultan Mamluk pernah mengalahkan tentara salib di sepanjang Laut Tengah dan pegunungan Suriah. Yang berikutnya dinasti Song. Dinasti ini memiliki kapal besar yang dapat mengangkut 1.000 tentara. Perahu kincir air juga dianggap sebagai perahu tempur yang sangat penting untuk memenangkan pertempuran laut. Soal nomor 6, implikasi sejarah peradaban Islam dalam moderasi beragama. Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa Islam telah memperkenalkan diri dengan cara damai dan saling menghargai budaya. Hal ini dapat menjadi implikasi dalam moderasi beragama, yaitu menghargai perbedaan, bersikap toleran, berlaku adil, menjaga tradisi lokal. Moderasi beragama dapat menjadi solusi untuk menciptakan kehidupan yang rukun, harmoni, damai, dan seimbang. Dengan moderasi beragama, ajaran agama dapat dijalankan dengan cara yang mempromosikan perdamaian dan toleransi. Hal ini dapat membangun hubungan yang saling menghormati. Soal nomor 7, apa ibrah yang kamu dapatkan dari sejarah peradaban Islam tentang bersikap? Dari sejarah peradaban Islam, kita dapat mengambil beberapa hikmah dan pelajaran tentang bersikap. Di antaranya, toleransi dan kerukunan antar umat beragama, keadilan, pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan, semangat persaudaraan, keseimbangan antara agama dan ilmu pengetahuan, pentingnya seni dan kecantikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.